Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Yuliani Nasution dengan NIM 4213131046. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang kimia minyak atsiri. Oke, langsung saja kita bahas. Adapun pembahasan yang pertama yang akan saya jelaskan pada video ini yaitu definisi dari minyak atsiri, yang kedua ada sifat-sifat minyak atsiri, yang ketiga yaitu pengelompokan minyak atsiri dan tumbuhan penghasil minyak atsiri, yang keempat yaitu komponen-komponen yang ada di dalam minyak atsiri, yang kelima yaitu metode penghasilan dari minyak atsiri, dan yang keenam yaitu manfaat dari minyak atsiri. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama yaitu definisi minyak atsiri. Nah, jadi minyak atsiri atau yang sering disebut dengan essential oil merupakan hasil metabolisme sekunder dari suatu tanaman. Biasanya metabolit sekunder ini yang terakumulasi yaitu pada bagian akar, batang, daun, buah, dan juga bunga. Sehingga kita nggak heran lagi nih jika pada bagian-bagian tersebut terdapat aroma khusus dan khas. Nah, itu tergantung dengan komponen masing-masing yang terdapat di dalam tanaman penghasil minyak atsiri tersebut. Nah, jadi aroma-aroma inilah yang dinamakan sebagai minyak atsiri atau volatil, atau juga yang disebut dengan esensial. Nah, jadi minyak atsiri adalah suatu zat berbau yang terkandung di dalam suatu tanaman. Biasa juga disebut dengan minyak menguap, minyak eteris, dan minyak esensial. Kemudian minyak atsiri terbentuk karena adanya reaksi persanyawaan kimia dengan adanya air. Selanjutnya kita ke pembahasan yang kedua yaitu sifat-sifat minyak atsiri. Nah, langsung saja sifat yang pertama dari minyak atsiri ini yaitu tersusun oleh bermacam-macam komponen senyawa. Yang kedua yaitu memiliki bau ataupun wangi yang khas. Nah, jadi pada umumnya bau dan wangi yang khas pada minyak atsiri ini tergantung pada senyawa masing-masing penghasil minyak atsiri tersebut. Jadi minyak atsiri antara satu tanaman dengan tanaman lain itu berbeda-beda tergantung dengan komponen yang ada di dalam minyak atsiri tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki rasa getir. Nah, rasa getir ini maksudnya kadang-kadang itu bisa terasa tajam, kemudian hangat, panas, maupun dingin pada saat disentuh di kulit. Yang keempat yaitu dalam keadaan murni atau belum tercemar oleh senyawa lain, minyak ini tuh mudah menguap pada suhu kamar, sehingga bila ditetesi pada suatu kertas, maka ketika dibiarkan menguap itu tidak akan meninggalkan noda bekas pada benda tersebut. Kemudian bersifat tidak stabil terhadap pengaruh lingkungan. Nah, jadi baik pengaruh udara, sinar matahari, nah terutama itu ultraviolet. Selanjutnya, yaitu pada umumnya minyak ini tidak dapat bercampur dengan air, melainkan sangat mudah larut dalam pelarut organik seperti alkohol, eter, petroleum, dan benzen. Yang selanjutnya yaitu pengelompokan minyak atsiri. Nah, jadi minyak atsiri ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, minyak atsiri yang mudah dapat dipisahkan menjadi komponen-komponen atau dapat secara kimia maupun fisika dapat dijadikan bahan dasar untuk dikonversi menjadi produk-produk lainnya. Nah, contohnya itu seperti minyak serai, minyak daun cengkeh, minyak permen. Dan yang kedua yaitu minyak atsiri yang sukar dipisahkan menjadi komponen-komponen, yaitu yang digunakan secara langsung. Contohnya itu yaitu minyak nilam, minyak kenanga, dan juga minyak akar wangi. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu mari kita lihat tanaman ataupun tumbuhan ataupun pohon penghasil minyak atsiri. Nah, di sini sudah saya data yaitu pada tabel kita bisa melihatnya.
materi yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah isopren dan terpenoid. Nah, isopren merupakan senyawa yang dibangun oleh 5 atom karbon dengan saat cabang pada atom C pada nomor 2. Nah, senyawa dengan 1 unit isopren sangat jarang ditemui, sedangkan senyawa dengan 2 unit isoprena sangat umum dijumpai, yaitu disebut dengan terpen. Nah, jadi modifikasi dari terpen ini itulah yang disebut dengan terpenoid, yang merupakan senyawa dengan struktur serupa tetapi tidak dapat dinyatakan dengan rumus dasar yang sama. Kedua golongan ini menyusun banyak dari komponen-komponen minyak atsiri. Nah, kita bisa melihat pada gambar bahwasanya terpen itu tadi modifikasi dari isoprena. Nah, isopren itu tadi yang memiliki atom C karbon itu 5 dengan cabang di tengah, yaitu pada cabang nomor 2 kita bisa melihat pada gambar di samping terdapat struktur isoprena yang terdiri dari 5 atom C karbon dengan cabang di nomor 2 atom C. Nah, inilah struktur dari isopren. Nah, di sini saya akan tampilkan klasifikasi senyawa terpenoid, yaitu pada umumnya terdiri atas unsur-unsur C dan H dengan rumus molekul umum yaitu C5H8N. Nah, klasifikasinya itu biasanya tergantung pada nilai N-nya. Nah, berikut tampilan mengenai klasifikasi terpenoid bisa teman-teman lihat pada gambar yang saya tampilkan berikut. Selanjutnya yaitu contoh dari senyawa terpen yang diisolasi akan menghasilkan minyak esensial atau minyak atsiri. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya terpen ini memiliki berbagai struktur. Nah, jadi mereka itu dapat berbentuk asiklik ataupun memiliki satu atau lebih cincin. Nah, senyawa tersebut mungkin hanya memiliki atom karbon maupun hidrogen, atau juga mungkin memiliki heteroatom. Nah, heteroatom inilah yang paling umum di terpen adalah oksigen, banyak minyak esensial, banyak minyak atsiri, sekelompok senyawa yang diisolasi dari sumber tanaman dengan proses distilasi adalah terpen. Contohnya bisa kita lihat pada gambar. Nah, di sini pada gambar terdapat struktur misren dan mentol. Jadi di sini di dalam struktur mirsen. Jadi di dalam komponen struktur mirsen ini terdapat komponen senyawa terpen. Nah, jadi mirsena ini merupakan isolasi dari minyak bayberry, sedangkan mentol ini merupakan hasil isolasi dari senyawa peppermint. Nah, pada gambar sebelah kanan kita bisa melihat contoh-contoh dari komponen struktur senyawa, yaitu limonena berasal dari minyak lemon ataupun jeruk. Kemudian yang kedua ada dari minyak terpentin, berikut strukturnya. Yang ketiga ada gerantol, merupakan dari bunga mawar maupun bunga lainnya. Kemudian yang terakhir terdapat struktur dari mentol yang terdapat dari peppermint. Nah, jadi banyak komponen terpena yang memiliki unit isoprena. Baiklah, selanjutnya di sini saya mengambil contoh minyak atsiri, yaitu yang terdapat pada minyak sereh. Nah, jadi minyak sereh ini diperoleh dari daun sereh dengan cara destilasi uap. Selanjutnya, dalam minyak sereh ini terkandung paling tidak 11 komponen. Nah, terutama komponen yang paling utamanya yaitu citronellal, citronellol, dan geraniol. Kita bisa melihat struktur dari komponen utama minyak sereh yang terdapat pada gambar di layar, yaitu yang pertama ada citronellal. Kita bisa melihat strukturnya. Pastinya di situ terdapat struktur bagian terpenoid, kemudian citronellol dan juga geraniol. Selanjutnya, komponen-komponen ini itu berguna sebagai bahan awal untuk pembuatan sejumlah parfum ataupun pewangi maupun obat-obatan. Nah, citronellal pada struktur citronellal dapat direduksi menjadi citronellol. Kemudian pada campuran citronellol dan geraniol biasa disebut dengan rodinol yang memiliki bau yang harum yang digunakan sebagai bahan parfum. Selanjutnya yaitu pengolahan ataupun pengambilan minyak atsiri dari tanaman. Jadi untuk mendapatkan minyak atsiri dari suatu tanaman penghasil minyak atsiri itu bisa dilakukan dengan beberapa metode, yaitu yang pertama metode pengempaan atau yang dinamakan pressing. Nah, jadi pada metode ini dilakukan mengempah bahan tanaman pada sebuah alat proses. Biasanya ini pengempaan dilakukan terhadap bahan yang berupa biji,
buah maupun kulit pada tanaman. Contohnya itu metode expression of resting process. Nah, ini dilakukan misalnya pada jeruk dengan memeras kulit jeruk ataupun lemon, kemudian dimasukkan dalam kantong dan diperas dengan kuat sehingga mengeluarkan minyak. Nah, hasil dari pengepresan tersebut akan dipisahkan antara air dengan minyak, maka dihasilkanlah minyak atsiri tersebut. Metode yang kedua yaitu ekstraksi. Nah, ekstraksi ini merupakan proses pemisahan suatu zat dari suatu padatan maupun cairan dengan bantuan pelarut. Nah, jadi karena minyak atsiri ini larut dalam pelarut organik, maka pada ekstraksi ini dilakukan prinsip ekstraksi dengan pelarut yang mudah menguap, yaitu melarutkan minyak atsiri di dalam bahan pelarut organik. Yang ketiga yaitu metode penyulingan. Penyulingan adalah proses pemisahan komponen berupa cairan maupun padatan dari berbagai macam zat berdasarkan titik uapnya ataupun perbedaan kecepatan menguap suatu bahan. Nah, tujuan dari penyulingan ini yaitu memisahkan jenis zat yang berbeda. Nah, metode penyulingan ini dibagi menjadi tiga, yaitu metode penyulingan dengan air, metode penyulingan dengan uap dan air, dan metode penyulingan dengan uap. Yang pertama, metode penyulingan dengan air. Nah, prinsip kerja dari metode penyulingan dengan air yaitu bahan yang akan disuling berhubungan langsung dengan air yang mendidih. Jadi bahan yang akan disuling kemungkinan itu mengambang, mengapung di atas air atau terendam seluruhnya. Itu tergantung dengan berat jenis dan kuantitas bahan yang akan diproses air. Kemudian dapat dididihkan secara langsung dengan api. Nah, jadi sejumlah tanaman yang dapat diproses dengan proses ini yaitu contohnya bunga mawar dan bunga-bunga jeruk. Selanjutnya yang kedua, metode penyulingan dengan uap dan air. Nah, prinsip kerja ini yaitu ketel penyulingan pada proses ini diisi dengan air sampai batas saringan. Kemudian bahan baku diletakkan di atas saringan sehingga tidak berhubungan langsung dengan air yang mendidih. Akan tetapi berhubungan dengan uap air. Nah, jadi air yang menguap inilah akan membawa partikel-partikel minyak atsiri, kemudian dialirkan melalui pipa ke alat pendingin sehingga terjadi pengembunan dan uap air. Kemudian dialirkan ke alat pemisah untuk memisahkan antara minyak dengan air. Selanjutnya yang ketiga yaitu metode penyulingan dengan uap. Nah, sebenarnya hampir sama dengan metode penyulingan dengan air dan maupun uap dan air, yaitu prinsip kerjanya hampir sama, tetapi ketel uap dan ketel penyulingan harus terpisah. Ketel uap yang berisi air dipanaskan, kemudian uapnya dialirkan ke ketel penyulingan yang berisi bahan baku. Nah, jadi partikel-partikel minyak pada bahan baku tersebut bersama uap ini nanti dialirkan ke. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu kegunaan minyak atsiri. Nah, ada banyak kegunaan dari minyak atsiri. Namun di sini saya akan mengambil beberapa saja. Yang pertama yaitu pada industri makanan, berguna pada esens lemon, kemudian mint untuk membuat permen dan coklat. Yang kedua yaitu pada industri farmasi, berguna pada pembuatan pastel gigi ataupun analgetik dan inhaler. Kemudian pada eukaliptol digunakan dalam pengobatan gigi untuk menghilangkan rasa tidak enak. Yang ketiga yaitu pada industri kosmetik seperti parfum, sabun, dan makeup. Yang keempat, industri produk veteriner yaitu limonen dan mentol digunakan untuk membuat instisida. Yang selanjutnya pada industri tekstil yaitu menggunakan minyak ini untuk menghilangkan bau pada cat dan tekstil setelah diproduksi. Nah, itulah kegunaan dari minyak atsiri. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih.